selamat malam Business Planners. Welcome back to Business Q&A, Business ID. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Ketemu lagi di sesi Business Q&A Rabu 16 Oktober 2024 yang hari ini akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Teman-teman yang sudah gabung boleh drop nama dan bisnisnya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang sudah hadir di Business Q&A malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business yang berfollow Business ID atau baru gabung di Business ID atau posisi lainnya dan belum tahu program-program apa saja sih yang tersedia di Business ID. Kita kenalan dulu yuk. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business ID. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja, materinya sudah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store secara gratis. Nah, teman-teman juga bisa ikut pembelajaran gratis lainnya dari Business ID. Kita punya sesi Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam yang sama ya, di 19.45 sampai 20.45 malam nih teman-teman semuanya. Dan teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum via Zoom yang biasanya kita adakan di setiap Sabtu. Tapi teman-teman bisa cek jadwalnya di Instagramnya Business ID ya, supaya nggak kelewatan sesi Business Q&A ataupun di sesi Business Forum Business ID ya. Nah, workshop SBM Advance balik lagi nih teman-teman semuanya. Buat business planners yang saat ini butuh program nih untuk membantu, membenahi, menciptakan, juga memperkuat bisnis di tengah ekonomi yang tidak menentu ini, Anda wajib bergabung di workshop SBM Advance nih. Dalam workshop SBM Advance, Anda akan belajar menggunakan 12 pertanyaan fundamental bisnis yang dikemas dalam 3 modul utama, yaitu playing field, di mana Anda bisa ngecek nih lebih jauh area bermainnya teman-teman semuanya dalam bisnis. Dilanjutkan ke market landscape, di mana Anda bisa memperluas market Anda teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke modul terakhir yang paling top, paling juara, paling finalnya nih, yaitu organization profitability, di mana teman-teman akan menyiapkan organisasi yang lebih profitable supaya bisnisnya bisa lebih profitable, sustainable, dan growing. Teman-teman semuanya nanti akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman yang merupakan expert di Business ID yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational and national company nih, seperti Coca-Cola, Sariusada SGM, ExxonMobil, Shell Oil, dan masih banyak lainnya. Nantinya kita akan menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring selama 2 hari workshop ya. Nah, teman-teman yang mau cek jadwalnya, mau cek detailnya, bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ya, karena ini merupakan batch terakhir. Catat tanggalnya ya, untuk workshop SBM Advance ini akan dilaksanakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Surabaya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan karena ini merupakan batch terakhir dari workshop SBM Advance di tahun ini. Jadi jangan sia-siakan waktunya ya buat teman-teman semuanya untuk membenahi, memperkuat bisnisnya dari fundamental supaya nanti siap nih untuk menghadapi ekonomi yang tidak menentu ke depannya. Jadi teman-teman lebih hebat lagi, lebih mantap lagi bisnisnya supaya lebih profit, sustainable, and growing. Teman-teman yang mau cek infonya bisa langsung klik linknya di bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID, karena di sana sudah ada flyernya, teman-teman bisa cek lebih jauh. Sudah hadir di malam hari ini dan tentunya kita mau undang Pak Budi untuk masuk ke room malam hari ini. Teman-teman sambil nungguin yuk drop namanya dan domisilinya juga di kolom komentar. Malam Pak Budi. Halo Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi? Baik-baik. Ini saya dengar ya? Ya, aman Pak. Sudah tadi agak sedikit loading tapi sudah aman lagi Pak. Oh, oke. Alhamdulillah sudah mulai masuk ya teman-teman ya malam ini. Iya, banyak nih Pak malam hari ini karena ini merupakan salah satu materi yang ditunggu-tunggu teman-teman semuanya Pak. Gimana nih untuk ekspansi dan pengembangan bisnis dan apa aja sih opsinya? Jadi hari ini udah disiapin sama Pak Budi materinya, di teman-teman boleh disiapin walaupun hawanya mendung-mendung ya Pak. Hujan-hujan nih agak dingin-dingin walaupun ngerasanya ngantuk-ngantuk, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sambil belajar, sambil dengerin Pak Budi berbagi insight. Teman-teman boleh siapin ya buku catatannya, pulpennya, ataupun teman-teman yang udah punya pertanyaan nanti boleh drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Kita akan mulai sesi Business Q&A di malam hari ini dengan topik 3 opsi untuk ekspansi dan pengembangan bisnis. Yuk teman-teman semuanya kita dengerin dulu pengalaman ya Pak, serta apa aja sih yang pernah dipakai nih opsi-opsinya oleh Pak Budi selama mengembangkan bisnis di banyak perusahaan-perusahaan besar ataupun dalam mendampingi teman-teman bisnis ya Pak yang UMKM ataupun yang sudah lumayan besar ya Pak ya teman-teman yang kita dampingi nih. Silakan Pak Budi, kita dengerin dulu insight ya.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman businesspreneurs dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Saya lihat, wah ini dari Bukit Tinggi ada Reza ini kayaknya. Republik Mi ada, wih, Bro Arman. Ini petinggi-petinggi house ini juga ada di sini nih gitu ya. Siapa lagi nih? Ada dari Jambi juga Surabaya. Saya baru aja pulang dari Surabaya kemarin 2 hari gitu ya. Kebetulan kita juga membantu beberapa perusahaan di situ gitu ya untuk mengembangkan bisnisnya, tapi juga sekaligus karena ini sudah akhir tahun ya, mungkin saya juga ingin juga cek sama teman-teman, ini sudah mau apa nih, Oktober ya, November, sebentar lagi Desember, mau tahun baru ya. Biasanya teman-teman sudah mulai mempersiapkan untuk tahun depan sambil menyelesaikan tahun ini dengan baik gitu ya. Jadi ini waktu-waktu yang paling sering ya saya lihat teman-teman mulai memikirkan membuat rencana bisnis baru untuk tahun depan 2025 kalau sudah punya strategic plan-nya gitu ya. Nah, tapi kalau belum, bisa-bisa ya teman-teman menyiapkan strategic plan-nya 5 tahun yang akan datang, tapi juga fokus kepada tentunya tahun depan, tahun 2025. Selamat malam, Bro Is Gaya, Bogor hadir. Terima kasih. Ini siapa lagi nih? Iresto Bandung juga hadir. Waduh, mantap. Nih banyak sekali nih petinggi-petinggi yang luar biasa dan juga bisnisnya yang luar biasa semuanya. Oke. Tanggal 8 dan 9 oke, nanti saya ikut workshop bisnis ID di Surabaya. Terima kasih ya. Jadi memang kemarin sambil kita membantu teman-teman di Surabaya, kami juga mencoba melihat persiapan kita ya untuk workshop kali ini dan yang terakhir ya untuk Smart Business Map ini kita adakan di Surabaya karena banyak permintaan dari teman-teman baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, Sulawesi juga mungkin lebih mudah mereka datang ke Surabaya dibandingkan Jakarta. Tapi teman-teman di Jakarta tentunya bisa saja ya hadir ke sana. Oke, so malam ini topiknya itu adalah opsinya kita ya. Nah, jadi ini sebetulnya ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Biasanya di akhir-akhir tahun ini teman-teman sudah mulai memikirkan rencana bisnis baru atau rencana strategis yang baru. Atau opsi lain adalah mungkin sudah punya rencana strategis, mungkin sudah pernah dibuat, namun mungkin perlu revisi misalnya, sehingga untuk tahun depan mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa dipertimbangkan untuk pengembangan bisnisnya. Nah, makanya malam ini topiknya sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga di Instagram, ya. Maka kita akan coba bahas beberapa opsi untuk teman-teman mengembangkan bisnisnya untuk bisa tetap tumbuh ya di tahun-tahun yang akan datang. Melihat situasi tentunya sekarang ini dan juga situasi teman-teman sendiri nih. Nah, jadi ini pembahasan kita ya. Jadi dari mana kita mulainya? Saya mulai dulu dengan perencanaan bisnis ya. Jadi saran saya tentunya ke teman-teman adalah di setiap akhir tahun coba review kembali bisnisnya ya. Lihat ini kuartal ketiga sudah habis ya. Jadi September ya. Jadi sampai September seperti apa sih bisnisnya? Kan tinggal 1 kuartal lagi nih tahun ini. Kuartalnya adalah kuartal keempat. Itu adalah bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, berarti kita lihat nih, apakah rencana kita kemarin untuk yang tahun 2024 ini masih bisa dicapai atau tidak. Kalau masih dicapai, sisa 3 bulan terakhir ini bagaimana? Apakah kita mungkin bisa melebihi dari target yang ingin kita capai tahun ini, atau mungkin pas-pasan aja gitu ya sesuai dengan target, atau justru malahan dengan situasi apapun ya sekarang ini misalnya mungkin kita nggak mencapai targetnya. Jadi ini perlu yang kita namakan review secara reguler atau rutin gitu ya. Nah, tentunya terserah teman-teman ya nantinya. Apakah teman-teman melakukan reviewnya per bulan, apakah per kuartal, atau setengah tahun gitu ya. Tapi yang penting harus ada review situasi bisnis kita, kalau bisa tentunya setiap bulan, ya setiap kuartal, sehingga di situ kita bisa mencoba melihat apakah kita perlu penyesuaian
terhadap mungkin tindakan kita dalam mencapai target kita tahun ini. Nah, itu kan cerita tahun ini nih. Nah, tapi sambil mau menyelesaikan di kuartal 4 ini, saran saya juga ke teman-teman mulai mikirkan nih, untuk tahun depan itu apakah kita sudah punya rencana tahun depannya, ya. Kalau sudah, ya, apakah itu masih sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan? Karena bisa saja asumsi-asumsi yang kita pakai kemarin itu dalam membuat rencana bisnis itu ternyata sudah cukup banyak berubah. Sehingga mungkin saja kita memerlukan penyesuaian baru. Nah, ini yang banyak saya temui juga kemarin. Kemarin juga kita di Surabaya ya, 2 hari itu dengan Mas Taufan. Nah, kita lihat ada 2 bisnis yang berbeda ya, berbeda kategorinya. Bisnisnya ya kalau dilihat ya sehat-sehat saja, tapi ada juga yang kurang sehat gitu ya, dalam situasi di mana ada yang menurun, ada yang datar saja. Kemarin juga waktu kita ke Solo ya, ke Jogja, ke Bandung dan Jakarta juga ternyata banyak juga yang tumbuh. Nah, semuanya itu kan membuat mungkin rencana kita akhirnya di setiap bisnis kita masing-masing mungkin berbeda-beda nih opsinya untuk kita mengembangkan bisnis kita ke depannya karena melihat situasi yang sekarang yang ada. Nah, jadi itu satu ya. Jadi kita review dulu situasinya seperti apa, ya, apakah kita mencapai target, melebihi target, atau kurang dari target. Yang lebih penting lagi tentunya adalah kita memahami sebetulnya kondisinya kita sekarang itu penyebabnya apa. Jadi istilahnya saya itu kalau kita misalnya bagus banget melampaui target kita, tetap aja kita pertanyakan, kenapa sih? Ya, penyebabnya apa kan itu. Nah, kalau kita misalnya pas-pasan dengan target, penyebabnya apa? Kalau misalnya kita nggak mencapai target, penyebabnya apa? Nah, ini yang harus kita analisa ya. Kemudian kita mencari apa sih key issue-nya, apa sih persoalan utamanya, dan apa opportunity atau kesempatan peluang yang bisa kita ambil dari situasi sekarang untuk merencanakan bisnis kita di tahun 2025 dan menyelesaikannya tahun ini. Oke? Nah, jadi itu starting point-nya dari diskusi kita malam ini gitu ya. Nah, makanya tadi Raisa juga saya ingat ya, tadi itu ceritakan bahwa memang kita akan ada Smart Business Smart Advance workshop di Surabaya ya. Yang terakhir tahun ini gitu ya. Nah, itu sebetulnya sangat bermanfaat juga untuk teman-teman melihat, mereview, mencek kesehatan bisnisnya, dan berdasarkan tadi 12 pertanyaan itu bisa kita mulai untuk melihat opsi-opsinya kita. Apa sih opsi pertumbuhan kita untuk tahun depannya gitu ya. Nah, tadi ya saya sampaikan juga di Instagram saya itu biasanya saya melihat 3 opsi utama ya dalam kita mengembangkan bisnisnya. Satu, yang saya namakan opsi organik gitu ya. Jadi artinya kita membangun bisnis, membuat target baru, membuat rencana tahun 2025, misalnya untuk tahun depan, itu dengan fokus kepada bisnis inti kita sekarang, tanpa kita keluar dari bisnis yang ada sekarang ini. Jadi secara organik ya, kita membangun bisnisnya, dengan produk yang sama, dengan pasar yang sama, dan segala macam. Secara organik kita tumbuh gitu ya. Nah, jadi misalnya contohnya apa sih? Nah, misalnya kalau misalnya kita punya, tadinya kita menjual misalnya makanan dan minuman. Nah, kita misalnya tadinya kita punya 10 cabang, tahun depan kita pengen 20 cabang. Nah, cara mencapai 20 cabang itu dengan misalnya kita mengembangkan sendiri ya. Membuka cabang sendiri ya, bisnis yang sama, karena kita melihat ada kesempatan untuk kita mengembangkan bisnis kita di misalnya di daerah tertentu sehingga kita punya kesempatan untuk membuka cabang. Nah, itu kan organik juga. Atau tadi itu intinya adalah organik itu adalah kita membangun bisnis kita, membuat strategi baru
itu dengan produk kita yang sekarang, dengan pasar yang sekarang, ya bisa saja kita menambah areanya, bisa juga kita menambah produknya, tapi kita tidak lari dari kategori produk kita, dan kita membangun berdasarkan bisnis yang ada sekarang itu secara organik. Oke? Nah, itu yang paling banyak tentunya teman-teman banyak lakukan ya. Dan juga kemarin juga tadi juga sebetulnya di dalam Zoom minar saya tadi sore gitu ya. Saya juga menyampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa kalau teman-teman itu bisnisnya belum besar-besar amat ya, maka opsinya kita untuk keluar dari bisnis inti itu sebaiknya dipikir ulang. Karena kita sebetulnya punya kesempatan yang cukup banyak karena pasarnya, ya biasanya pasarnya di Indonesia ini karena kita punya penduduk yang sekitar 280 juta, ya ekonominya oke lah sekarang sedang gonjang-ganjing, tetapi selama 3-4 tahun ini setelah COVID pun juga masih relatif stabil ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga ya opsinya kita itu adalah ya sebetulnya mengembangkan secara organik itu masih masuk akal menurut saya. Nah, masih masuk akal gitu ya. Nah, jadi setelah kita review tadinya bisnis kita tadi itu situasinya seperti apa, lalu kita buatkan rencananya, cara membuat rencananya macam-macam. Tadi salah satu opsi yang saya sampaikan, ya seperti yang disampaikan juga sama Raisa, bahwa kalau kita yang pernah belajar, ya teman-teman yang pernah belajar Smart Business Map Advance, workshop yang offline maupun yang online-nya, Smart Business Map 7.0, sebetulnya dari 12 pertanyaan itu teman-teman sudah bisa mendapatkan bayangan kira-kira strategi apa yang tepat untuk saya bangun bisnis saya di tahun depannya. Opsinya apa saja, termasuk opsi yang pertama yang saya sampaikan ini adalah opsi organik. Jadi mengembangkan bisnis sendiri dengan produk sendiri, ya dengan tidak keluar dari jalurnya kita. Ya, seperti yang saya kasih contoh. Nah, kemudian yang kedua, apa opsi lainnya gitu ya. Nah, opsi lain ini memang tidak harus menjadi perusahaan besar untuk melakukan opsi ini, tapi teman-teman yang bisnisnya belum terlalu besar kadang-kadang resikonya ada untuk mengambil opsi kedua ini. Nah, opsi kedua ini apa sih? Itu yang kita namakan opsi akuisisi. Ya, akuisisi itu artinya dengan mencaplok atau membeli perusahaan lain, ya, sehingga itu menjadi bagian dari bisnis kita nantinya, gitu ya. Jadi itu opsinya, ya, salah satu opsinya. Nah, kenapa ini opsi ini menjadi menarik, gitu ya, bagi teman-teman ya, dan perusahaan yang seperti apa dan kondisi seperti apa yang mungkin bagus kalau kita melakukan yang namanya akuisisi atau membeli perusahaan lain atau mencaplok perusahaan lain gitu ya. Nah, bisa saja ya ada dua ya kemungkinannya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kalau misalnya sumber pertumbuhan barunya itu sudah terbatas karena mereka sudah besar nih. Jadi pasarnya itu ya karena walaupun pasarnya besar karena mereka juga sudah besar, maka untuk mencari pertumbuhan yang lebih cepat itu tentunya lebih sulit. Nah, itu bedanya dengan teman-teman yang relatif masih kecil. Enak gitu ya. Harusnya teman-teman yang masih kecil, target pertumbuhannya harusnya bisa besar. Karena pasarnya besar, tapi teman-teman sendiri masih kecil. Kalau perusahaan besar, walaupun pasarnya besar, tapi mereka sendiri sudah besar juga gitu. Sehingga lebih sulit untuk mereka tentunya mencari pertumbuhan yang sangat besar atau cepat gitu ya. Nah, bisnis-bisnis yang seperti itu biasanya tentunya salah satu opsinya adalah oke, kalau saya nggak bisa mengembangkan bisnis saya secara organik ya, bisa-bisa salah satu opsi saya adalah membeli perusahaan lain ya, sehingga kalau digabungkan ya saya langsung mendapatkan pertumbuhan. Nah, contohnya apa sih? Misalnya ya, katakanlah saya jualan ayam goreng misalnya ya. Nah, saya sudah punya misalnya 100 cabang atau 200 cabang. Nah, sehingga mungkin sudah lebih sulit untuk saya misalnya mengembangkan bisnisnya misalnya ya, apapun alasannya. Walaupun menurut saya sih 200 cabang itu masih relatif
masih banyak peluangnya ya. Tapi katakanlah misalnya peluangnya itu sudah lebih sulit, nggak segampang waktu kita masih kecil. Nah, sehingga pada saat kita berbisnis ayam goreng ini misalnya ya, lalu untuk mencari sumber pertumbuhan baru, pertama kita harus buat rencana gitu ya, untuk tetap mengembangkan bisnis kita yang sekarang ini. Jadi misalnya ayam goreng saya, misalnya ayam goreng Budi misalnya ya. Nah, ayam goreng Budi ini tetap saya buatkan rencana bisnisnya ya. Pengembangannya misalnya saya tadinya itu misalnya saya sudah tumbuh selama ini 50% setiap tahun. Nah, sekarang ini karena saya sudah relatif lebih besar, nah mungkin saya hanya bisa tumbuh secara organik gitu ya. Itu hanya 20% misalnya target saya ya. Nah, tapi saya tetap ngotot pengen bisa tumbuh 100% tahun depan. Loh, kok bisa gitu ya? Gimana caranya gitu? Kalau mengembangkan dengan cara yang biasa, yang normal, yang organik, maka kemungkinan besar saya 20%, 25% itu udah bagus saya bisa tumbuhkan gitu ya. Nah, opsinya adalah tadi itu akuisisi, kita beli perusahaan lain kan itu ya. Nah, yang menjadi kuncinya adalah kalau kita melakukan akuisisi atau pembelian perusahaan lain ini, sebaiknya ya strategi kita nggak berubah dari strategi fokusnya kita. Nah, jadi contohnya tadi itu kita bermain di kategori ayam goreng gitu ya. Nah, kalau kita mau tumbuh dengan cara tidak organik atau anorganik ya, dengan lewat akuisisi misalnya ya, atau pembelian perusahaan lain, maka kita akan mencari ya target perusahaan yang ingin kita beli itu atau ingin kita akuisisi gitu. Nah, contohnya misalnya tadinya kan saya punya ayam goreng Budi ya. Nah, setelah itu saya lihat ada ayam goreng Raisa ini. Kayaknya itu dia sudah punya juga 50 cabang nih kan itu ya. Omset saya sekarang ini misalnya 100M misalnya ya. Omsetnya Raisa misalnya di 50M. Wah, kalau saya akuisisi ini, saya beli nih perusahaan gitu ya, maka saya langsung dapat 50M omsetnya kan gitu. Nah, itu saja saya sudah bisa tumbuh 50%. Nah, artinya dari akuisisi itu saya bisa dapat tumbuh 50%, lalu saya akan cari-cari jalan nih, gimana saya bisa tumbuh secara organik 50%. Sehingga 50% pertumbuhan organik saya, 50% saya tumbuh dengan cara mengakuisisi atau membeli perusahaan lain, sehingga totalnya ya, pertumbuhan saya bisa 100%. Nah, itu contohnya ya. Nah, tentu ada baik buruknya tentunya ya. Kalau saya melihat misalnya, tergantung juga strateginya kita masing-masing. Nah, tadi juga kebetulan saya bahas ya di Zoominarnya saya kemarin tadi itu, apa sih strategi kita ke depan gitu ya. Apakah kita mau fokus gitu ya, atau kita mau diversifikasi, apakah kita mau integrasi bisnis dari hulu ke hilir, itu strategi yang bisa saja kita pilih gitu ya. Nah, kalau kita strateginya kita merasa bahwa kita mau fokus di ayam goreng, tadi itu contohnya ya, di ayam goreng, maka target akuisisinya sebaiknya juga ayam goreng kan gitu. Nah, cuman ayam gorengnya tadi saya punya ayam goreng Budi. Nah, tadi saya lihat ada ayam goreng Raisa itu yang sudah 50M. Nah, bisa nggak saya beli? Nah, tinggal saya mungkin pergi ke Raisa, saya bilang sama Raisa, ya saya buatkan proposalnya mungkin ya. Saya bilang ya ini menarik nih kalau bisa ya, entah mau dijual 100% atau menjual sebagian, tapi minimal tentunya saya berharap kalau saya bisa membeli tentunya sahamnya atau bisnisnya Raisa lebih dari 50%, maka saya bisa konsolidasikan bisnis saya itu sehingga saya langsung dapat omsetnya Raisa itu digabungkan dengan omsetnya saya yang 100M tadi, dapat 50M dari ayam goreng Raisa. Nah, kenapa strategi ini lebih baik kalau menurut saya? Karena pertama kategorinya masih sama-sama ayam goreng. Cuman bedanya ada 2 brand yang kita punya, ada 2 kemungkinan nih. Nah, strategi lain dalam mengakuisisi itu ya. Bisa saja kita mengakuisisi itu gitu ya.
dengan cara mencari ayam goreng Raisa yang kebetulan pasarnya berbeda dengan pasarnya ayam goreng Budi. Nah, jadi misalnya contohnya, oh saya ayam goreng yang tradisional misalnya. Nah, sedangkan Raisa ayam goreng modern misalnya ya. Target marketnya berbeda, segmentasinya berbeda, tapi kategorinya tetap ayam goreng kan itu. Nah, kalau itu kan lebih bagus, jadi tidak tabrakan. Jadi itu salah satu opsinya, tapi masih mendapatkan sinerginya kan itu ya. Karena bahan bakunya mungkin ayam goreng, sehingga kalau kita gabungkan omsetnya Raisa dengan omsetnya saya tadinya itu, jumlah ayam goreng yang saya jual lebih banyak, maka bahan baku ayam goreng saya bisa saja saya negosiasi ulang ya dengan supplier saya, sehingga mendapatkan harganya lebih murah, saya bisa lebih efisien, mungkin saya gabung misalnya central kitchen-nya misalnya, orangnya mungkin nggak perlu bertambah, ya, saya bisa mendapatkan omsetnya, bahan baku saya menjadi lebih efisien misalnya. Nah, sehingga selain dari mendapatkan omset, ya, saya juga mendapatkan ya benefits lain dari misalnya tadi itu efisiensi bahan baku, ya, efisiensi orang, tapi sekaligus juga bisa juga saat misalnya Raisa punya teknologi tertentu yang saya nggak punya, sehingga dengan saya mengakuisisi ya bisnisnya Raisa atau membeli bisnis Raisa, maka saya mendapatkan teknologinya. Nah, itu opsi kedua ya. Nah, jadi ya ada juga sih orang bilang, Pak Budi, gimana kalau tadinya saya bisnisnya ayam goreng, lalu saya akuisisi perusahaan properti misalnya, ya beda. Jadi memang secara total bisnis kita jadi dua ya, 1+1 menjadi 2 gitu ya. Tapi kalau saya sih secara pribadi saya tidak suka itu, saya lebih suka 1+1 menjadi 4 ya. Nah, untuk bisa menjadi 1+1 menjadi 4, itu adalah saya mencari tadi itu persamaan bisnisnya. Mungkin ada efisiensi bahan baku, mungkin bisa teknologi bisa dialihkan. Nah, jadi 1+1 saya tadi, kalau saya beli ayam goreng Raisa, menjadi 4 dia. Tapi kalau saya beli untuk membesarkan bisnis saya ada hanya dari omsetnya, tapi berbeda kategori, satu adalah ayam goreng, satu adalah properti, maka 1+1-nya hanya menjadi 2 gitu. Karena benefits lain saya nggak terlalu banyak dapatkan dari situ. Nah, itu opsi kedua ya. Jadi tadi organik itu adalah tumbuh seperti biasa ya. Kita buatkan strategi misalnya pengembangan produk, penetrasi, ya, sales yang horizontal misalnya ya. Nah, itu yang organik biasa. Yang kedua adalah membeli dan mengakuisisi bisnis lain, misalnya yang sejenis atau yang kategorinya sama tapi marketnya berbeda. Itu strategi dan opsi-opsi yang bisa kita pertimbangkan. Nah, opsi yang ketiga gitu ya, yang bisa dipertimbangkan adalah kalau misalnya ada perusahaan yang bagus misalnya ya, yang bagus, yang kita ngebet banget nih, bagaimana caranya kita bisa ya bersama-sama tumbuh dengan bisnis itu. Jadi tadinya misalnya ayam gorengnya Budi tadi ya dengan ayam gorengnya Raisa punya omset 100M, saya punya omset 100M juga misalnya. Sama-sama besar misalnya ya. Kemudian sama-sama punya kelebihan gitu ya dan segala macamnya. Nah, bisa jadi ya waktu saya bilang sama Raisa saya mau beli nih perusahaan Raisa, mau nggak jual? Raisa bilang, oh nggak bisa, saya nggak mau. Saya aja beli ayam goreng Pak Budi gimana? Saya juga nggak mau gitu. Nah, opsinya adalah jadi kita setara nih, bisa nggak kita merger? Nah, gitu ya. Jadi merger itu beda dengan akuisisi, dengan membeli. Jadi kalau kita merger itu penggabungan dua bisnis. Sedangkan membeli atau akuisisi itu adalah salah satu membeli yang lain. Nah, jadi tadi opsi kedua itu adalah akuisisi atau membeli perusahaan kan ya. Jadi saya membeli perusahaannya Raisa. Ya, jadi saya yang di atasnya gitu. Nah, kalau merger
kita sama-sama nih satu level nih, tapi kita gabungkan. Nah, itu yang terjadi dengan Goto ya kemarin itu ya. Misalnya Gojek dan Tokopedia kan itu ya. Gojek tidak mengakuisisi Tokopedia, Tokopedia juga tidak membeli Gojek, tapi mereka bergabung menjadi satu entitas, satu entity ya. Nah, kapan ini terjadi ya? Kalau tadi itu mungkin sama-sama kuat, mungkin sama-sama punya kekuatan tersendiri, kelebihannya dan kekurangannya, sehingga merger itu adalah opsi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, dengan merger itu tadinya misalnya ya, katakanlah saya punya omset 100M, Raisa punya 100M, sehingga kalau digabung bisa dapat 200M. Nah, harapannya juga sama dengan opsi yang kedua tadi itu, bahwa kalau merger itu kita juga berharap bahwa ada efisiensi. Biasanya seperti itu. Jadi contohnya kan tadi itu dua perusahaan ya, karena saya pernah melakukannya gitu ya. Jadi saya pernah melakukannya gitu ya. Dua perusahaan tadinya dua CEO. Tapi kalau digabung nggak perlu dua CEO lagi, toh hemat jadi satu CEO. Tidak perlu dua direktur keuangan, cukup satu. Tidak perlu ya. Jadi banyak efisiensi yang bisa didapatkan gitu ya. Apalagi nih, misalnya tadi itu suppliernya ya bisa digabungkan sehingga dapat efisiensi lagi. Tadi itu apalagi misalnya ya, misalnya pasarnya gitu ya. Pasarnya bisa saling menggarap ya, saling mengisi ya seperti Goto itu ya. Gojek mengisi pasar Tokopedia menggunakan database Tokopedia, Tokopedia bisa menggunakan database-nya misalnya Gojek-nya. Jadi itu adalah salah satu opsi lainnya gitu ya. Nah, itu kelompok 3, kelompok opsi pertumbuhan yang bisa teman-teman pikirkan ya untuk strategi jangka panjang, jangka menengah atau tahun depan. Walaupun saya tahu nih teman-teman yang hadir malam ini kemungkinan besar masih fokus saja dulu kepada pertumbuhan yang organik gitu ya. Nah, yang organik itu berarti Anda membangun bisnis ya yang sekarang ini. Entah itu membangun, mengakuisisi customer baru, mengembangkan produknya, penetrasi pasarnya, dan segala macamnya. Oke? Nah, jadi itu 3 opsi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke opsi itu, kita harus paham dulu situasi bisnis kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, inilah yang paling cocok sebetulnya dalam situasi sekarang ini. Teman-teman yang sudah pernah belajar, saya lihat ini ada ayam goreng Almunda ya. Sudah pernah ikut SBM setahu saya ya, kemarin itu ya, Smart Business Advance ya. Coba dilihat kembali 12 pertanyaan itu, diisi kembali, direview kembali. Nah, dari situ sebetulnya sudah dapat kira-kira kelemahan kita apa, kekurangan kita di mana, kemudian kesempatan apa yang bisa kita ambil gitu ya. Sehingga kita bisa membuat, oke, strategi saya ini loh. Oh, ternyata dengan situasi sekarang ini saya nggak perlu membeli perusahaan lain, saya nggak perlu gabung dengan perusahaan lain, tapi saya akan kembangkan bisnis saya secara organik karena pasar saya masih besar. Pertanyaan nomor 4 misalnya, how big is your market misalnya. Lalu segmen pasar saya sudah clear dan segala macamnya. Sehingga dengan 12 pertanyaan dari SBM Advance itu sebetulnya 50% dari rencana bisnisnya teman-teman sebetulnya sudah ada di situ gitu. Sebetulnya bisa didapatkan dari situ minimal pemikirannya. Nah, sehingga nanti tinggal kita membuat lebih detail ya rencana bisnis kita yang akan kita eksekusi di 1 Januari 2025 ya. Nah, itu yang penting gitu ya. Nah, jadi memang makanya kita membuat Smart Business Advance ini terakhir ya tanggal 28 ya 29 di Surabaya ini. Dan kita lanjutkan dengan strategic business camp ya di Bali bulan November ya, tanggal 21 kalau nggak salah di Bali gitu ya. Tapi itu memang khusus untuk yang diundang saja gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih? Sebetulnya itu mereview kembali, melihat kembali opsi-opsi pertumbuhan kita. Nah, kemarin contohnya 2 hari ya, kami di Surabaya itu, kami banyak sekali menggali ya, opsi-opsi dari mereka, situasi mereka seperti apa gitu ya. Salah satu opsinya misalnya kemarin itu yang kita diskusikan adalah
misalnya katakanlah kita mengembangkan ke hulu dan hilir misalnya ya. Jadi misalnya kalau ayam goreng Almunda di sini misalnya ya, misalnya kalau pasarnya sudah sulit untuk berkembang, ya bisa saja bukan hanya menjual produk frozennya, tapi bisa saja membuat outlet ayam gorengnya misalnya ya, dan jual di mana orang bisa membeli di situ langsung makan di situ, atau ke hulunya itu juga bisa gitu. Tapi kembali saya katakan harus dicek kembali seberapa besar pasarnya ya, dan seberapa apa namanya tadi itu besar kita relatif terhadap pasar itu. Nah kalau kita masih kecil ya, saran saya adalah tetap fokus aja. Nah, itu tadi juga banyak sekali pertanyaan soal itu gitu ya. Gimana Pak, saya bisa nggak masuk ke kategori baru? Saya bilang fokus aja dulu. Coba lihat teman-teman yang sudah dari kecil yang sudah menjadi besar. Nah, contohnya tadi ada Bang Arman tadinya salah satu direksinya Hausnya. Haus dia fokus di food and beverage saja. Dia nggak bikin properti, dia nggak bikin misalnya apalagi gitu ya. Siapa lagi itu misalnya ya, kalau yang makanan minuman soto SSB misalnya ya, itu udah besar juga. Mie gacoan misalnya ya, udah fokus aja dia ya. Apalagi fashion misalnya, ada yang besar ya, dia fokus hanya di fashion aja dulu misalnya. Apalagi misalnya saya nggak tahu lagi consumer goods misalnya, atau properti misalnya, atau jasa gitu ya. Nah itu tergantung tadi itu. Nah, ini yang teman-teman harus bedah kembali, saran saya, sebelum akhir tahun ini, supaya tahu teman-teman posisinya di mana, kelebihannya apa opsi saya untuk tumbuh untuk tahun depan, sehingga nanti setelah itu baru kita buatkan rencana bisnisnya, sehingga di Desember nantinya, sebelum akhir tahun, teman-teman sudah punya nih rencana bisnis minimal yang 1 tahun depan lah minimal, kalaupun nggak mau membuat yang 5 tahun ya. Karena saya banyak sekali dikritik oleh teman-teman, wah Pak Budi ini perusahaan besar aja yang bikin gitu, kalau kami nggak perlu. Ya udah, nggak apa-apa juga sih, ya setahun oke juga gitu ya. Itu Raisa, mungkin itu dulu ya, supaya kita sudah mulai banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Sehingga kita buka sesi Q&A-nya, tanya jawabnya, gitu Raisa. Yes. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya. So, teman-teman semuanya udah dapat ya pandangan nih. Kira-kira teman-teman mau ambil opsi apa sih untuk ekspansi? Tapi sebelum teman-teman ambil opsinya ya, mau tadi organik dengan fokus pada bisnisnya teman-teman semuanya, mau akuisisi ataupun merger, teman-teman harus lihat dulu ya Pak, butuhnya nih apa sih? Harus dulu cek dulu nih bisnis plan-nya teman-teman semuanya saat ini, apakah sudah berjalan, apakah sudah tuntas, apakah sukses, ataukah gagal. Jadi teman-teman harus cek dulu saat ini sudah sesuai atau belum, dan tentunya nanti bisnis plan ini harus dicek lagi apakah masih bisa relevan untuk teman-teman aplikasikan lagi. Tentunya opsi-opsi tadi ya Pak untuk ekspansi dan pengembangan bisnis ini tentu harus dicek lagi sama teman-teman semuanya, apakah butuh nih teman-teman yang akuisisi ataupun merger. Kalau misalkan organik udah pasti ya Pak, wajib teman-teman coba untuk teman-teman yang terutama saat ini UMKM ataupun saat ini masih mengembangkan nih. Jadi teman-teman wajib banget untuk menggunakan opsi organiknya, tapi untuk akuisisi ataupun merger teman-teman harus dulu cek apakah teman-teman udah butuh opsi tersebut atau belum. Tapi tentunya teman-teman balik lagi ya Pak, kalau misalkan teman-teman ngebet banget nih pengen akuisisi, pengen coba beli bisnis lain, boleh banget ya Pak, tapi harus hati-hati ya teman-teman, harus dicek dulu nih kira-kira teman-teman butuh atau masih bisa nanti-nanti dulu nih dicoba. Oke teman-teman semuanya, kita udah mulai buka sesi Q&A di malam hari ini. So teman-teman yang udah punya pertanyaan, boleh banget ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Saya mau ambil pertanyaan nih Pak dari Ayam Goreng Almunda, Bu Sabrina ya, dari Padang nih Pak. Tadi tuh ada kan tadi kita bahas seputar merger ya Pak, yang memang rata-rata adalah sama ya Pak kategorinya. Tapi kalau misalkan nih Pak, merger itu bisa nggak sih dilakukan dengan kategori bisnis yang berbeda? Misal bisnis makanan, merger dengan bisnis minuman, ataupun yang lainnya Pak? Ya, bisa sih, bisa. Jadi artinya kan gini, opsinya, tujuannya dulu ya, tujuan merger itu apa gitu ya. Ingat ya tadi itu kan ada secara garis besar ada 3 cara kita bisa bertumbuh. Satu adalah tumbuh secara organik. Nah, itu lain lagi, itu cerita strateginya beda lagi, itu banyak strateginya organik itu ya. Nah, tapi opsi kedua adalah kita mengakuisisi perusahaan lain.
Nah, jadi mengakuisisi itu ingat bahwa ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi yang mengakuisisi itu biasanya yang membeli berarti menjadi tuannya gitu ya. Yang menjadi bosnya ya. Karena saya membeli misalnya tadi itu Raisa ternyata punya omset 50M, saya 100M. Jadi saya rasa kalau saya bisa pengen dapat 50M langsung omset saya, kebetulan saya sama-sama ayam goreng, ya udah kalau gitu saya akuisisi aja perusahaan Raisa kalau Raisa mau kan gitu ya. Nah, tapi tadi itu ya, kalau ditanya merger kalau lain kategori bisa nggak? Bisa. Cuman harus ada alasannya. Sebab tadi ingat ya, dalam kita mengakuisisi perusahaan lain, atau kita merger dengan perusahaan lain itu, goalsnya, targetnya kita itu adalah 1+1 itu bukan 2, tapi 1+1 itu harus jadi 3, 4, 5, atau 10. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya merger itu kategorinya beda, saya contoh yang ekstrim aja lah dulu ya. Ayam goreng misalnya membeli perusahaan properti misalnya ya. Nah, itu 1+1 menjadi 2 dia. Besar juga sih jadi 2, tapi cuma sekedar 2. Tapi tadi itu ayam goreng Budi Isman membeli KFC misalnya. Nah, itu 1+1 misalnya menjadi 10 dia kan gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Ya, jadi kalau dikatakan bisa, ya bisa. Nah, contohnya aja Goto ya, Goto itu. Goto itu kan beda bisnis itu. Satu yang Gojek ya, Gojek itu bisnisnya apa sih? Misalnya hauling ya, hauling itu adalah ya tentunya seperti Uber dan segala macamnya itu lebih banyak tentunya kepada tadi itu transportasinya, ojolnya, dan segala macam, tapi dia sudah mulai juga punya payment, misalnya ya, pembayarannya lewat GoPay-nya. Ada lagi dengan misalnya research-nya, ada lagi dengan misalnya sistem POS-nya yang dia beli, dan segala macam. Nah, sehingga waktu mereka merger, nah ini merger nih dengan Tokopedia kan beda kategori. Tapi walaupun dia beda kategori, sebetulnya pasarnya itu sebetulnya itu juga. Ya, pemakai ojol ya, pemakai Gojek itu kemungkinan besar juga pemain konsumen yang menggunakan e-commerce seperti Tokopedia. Tadinya contohnya misalnya Tokopedia juga punya payment ya. Tadinya dia pakai OVO, orang lain punya. Sedangkan Gojek dia sudah punya GoPay gitu. Nah, makanya waktu merger itu OVO keluar gitu ya. Nah, karena sudah ada itu. Nah, kan lebih menguntungkan tuh mereka. Jadi walaupun dia beda kategori, tapi kalau pasarnya itu hampir sama, maka dia bisa sambil menggunakan pasar yang sama, database yang sama, dia bisa memanfaatkan itu sehingga sinerginya itu didapatkan. Efisiensinya bisa didapatkan dan segala macamnya itu. Nah, jadi kalau ditanya bisa, bisa. Tapi kalau jaraknya jauh banget, tadi itu ya, ayam goreng dengan properti, nah itu jauh banget itu ya. Nah, itu rasanya sih nggak rasional kalau menurut saya sih. Nah, kecuali kalau bisnis kita konglomerasi ya. Nah, itu beda lagi gitu. Itu Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Bu Sabrina dari ayam goreng Almunda. Oke Pak, tadi kan saya cek ya Pak, dari opsi organik ini Pak, ada dua bentuk nih Pak, vertikal dan horizontal. Nah, kalau masing-masing bentuknya itu seperti apa sih Pak? Opsi pengembangan vertikal ataupun horizontal ini seperti apa dan gimana aplikasinya nih Pak dalam pengembangan ataupun dalam pengerjaannya atau aplikasi dalam bisnis plan ataupun lainnya Pak? Ya sebetulnya kan gini ya, ini kan sederhananya ya. Kalau kita mau meningkatkan omset itu hanya dua cara sebetulnya ya. Satu adalah meningkatkan volume jumlah penjualan kita. Yang kedua adalah menaikkan harga. Kan itu aja. Kan itu. Nah, atau yang ketiga bisa gabungan antara satu dan dua. Naikkan volume, naikkan harga. Kan itu. Nah, cuman kan selalu saya sampaikan ya, kalau teman-teman yang pernah belajar dengan saya ya di Smart Business Advance yang akan kita adakan nantinya di Surabaya juga ya, nanti tanggal 28-29 ini, saya selalu mengatakan opsi naik harga itu kalau bisa ya, itu paling akhir opsinya. Nah, kalau kita
Tapi tetap setiap tahun kita harus pikirkan soal naik harga. Tapi berapa banyak naik harganya itu perlu dipertimbangkan supaya tidak merugikan volume penjualan kita. Karena volume itu yang paling penting. Ya, volume itu paling penting. Karena volume itu yang dimakan oleh orang atau digunakan oleh orang. Kalau harga enggak gitu ya. Jadi contohnya gini. Kalau yang volumenya. Tadi saya jualan misalnya 100 ayam goreng. Ya. Harganya misalnya 1.000, maka saya dapat omset kan 100.000. Untuk mencapai 200.000 omset saya naik 100%, maka opsi pertama saya jual ayam goreng saya 200 potong. Harganya sama 1.000, maka dapat 200.000. Nah, itu kan berarti kita caranya bagaimana? Berarti saya jual volume ayam goreng saya lebih banyak. 2 kali lipat, dari 100 menjadi 200. Harganya nggak saya naikkan. Opsi kedua, ekstrimnya adalah saya tetap jualannya 100 potong ayam goreng, tapi saya naikkan harganya ya menjadi 2.000 misalnya ya. Maka saya tetap dapat 200.000 kan itu ya. Nah, atau tadi itu saya opsinya adalah saya jualannya cuma 100, saya naikkan misalnya volumenya menjadi 150 ya. Tapi saya naikkan ya harganya misalnya jadi 1.500. Itu juga bisa. Jadi kombinasinya. Nah, jadi dalam kita membuat rencana bisnis nantinya itu teman-teman harus pikirkan sederhananya ya. Ini saya cerita sederhana, tapi kalau teman-teman nanti sudah belajar misalnya Smart Business Map ya, kalau teman-teman yang pernah ikut Strategic Business Cap, tadi saya lihat Bu Yulita Bong dari Audi Dental juga ada malam ini ya. Itu teman-teman bisa melihat lagi opsi-opsi strategi lainnya gitu ya. Tapi saya kasih dulu yang malam ini yang sederhana aja dulu. Horizontal itu artinya kita meningkatkan volume penjualan kita dengan mengakuisisi customer baru. Jadi tadinya orang jumlah customer saya 100 dan dia beli 1 potong ayam goreng. Maka saya dapat jualannya 100 potong ayam goreng, harganya 1.000. Dapatlah saya omsetnya 100.000 kan gitu ya. Nah, jadi kalau strategi horizontal itu adalah kita mengakuisisi customer baru. Jadi yang 100 orang yang saya sudah punya customer itu tetap saya bina, dia tetap membeli 100 potong ekor ayam, tapi saya cari customer baru 100 lagi. Sehingga yang 100 itu misalnya beli juga 1 potong, maka totalnya yang lama plus yang baru saya dapat 200 potong ayam. Itu strategi yang namanya horizontal, mengakuisisi dan menambah pelanggan baru atau customer saya. Nah, itu penting sekali di dalam fundamental bisnis seperti yang saya ajarkan juga di Smart Business Map Advance ya, maupun di workshop saya yang lain atau di Instagram. Membangun customer base itu menjadi fundamental karena itu yang akan membuat bisnis kita itu bisa bertahan di tengah badai ekonomi, penurunan penjualan, bla bla blanya. Kalau customer base kita banyak dan lebar, maka fondasinya itu menjadi makin kuat. Nah, ya, karena apa tadi itu? Kan bisa juga opsinya tadi itu, saya punya 1 customer aja, tapi dia beli 100 potong setiap kali gitu. Nah, kan bisa juga. Atau saya punya 100 customer, dia beli 1 kan itu. Nah, yang kuat itu adalah 100 customer beli 1. Bukan yang 1 beli 100. Karena yang 1 beli 100, besok dia ketabrak kambing dan sakit dia, masuk rumah sakit gitu ya. Dan dia nggak bisa lagi beli ayam goreng, hilang 100 gitu. Tapi kalau yang 100 itu, 100 customer kita, yang ditabrak becak, besoknya ada 10 yang ditabrak becak, masih ada 90 yang beli 1 ekor ayam. Masih ada 90 omset kita. Nah, itu namanya horizontal. Nah, sedangkan yang vertikal kebalikannya. Vertikal itu fokus kita adalah bagaimana kita membangun loyalitas dari customer yang kita yang punya dan memberikan nilai tambah supaya setiap customer kita yang sudah ada itu membeli lebih banyak. Nah, jadi contohnya tadi itu. Tadi kita punya 100 customer. Kita tidak menambah customer baru nih.
tetapi kita berikan dia nilai tambah, kita bangun program loyalitas, bla bla bla, sehingga dia setiap customer 100 orang itu membeli 2 ekor ayam. Sehingga kita dapat omset 200 gitu ya. Nah, cuman tadi itu resikonya adalah kalau kita tergantung hanya ke beberapa customer, kalau begitu customer itu hilang apapun penyebabnya, maka omset kita atau volume penjualan kita langsung drop. Itu sih kira-kira Reza ya untuk jawabannya. Oke, baik Pak Budi. Jadi teman-teman semuanya walaupun ada opsi ya Pak, organik nih gampang ya Pak, bisa teman-teman aplikasikan. Tapi masih ada 2 pilihan nih, teman-teman bisa ambil horizontal ataupun vertikal. Tapi lebih baik ya Pak digabungkan nih, supaya teman-teman bisa naikin volume, tapi bisa juga menjaga loyalitas ke customer yang teman-teman yang sudah ada. Jadi itu lebih baik ya Pak. Tapi yang mana duluan, teman-teman bisa cek dulu kebutuhan dari opsinya nih, teman-teman butuh yang mana sih, vertikal dulu ataupun horizontal dulu. Tapi yang pasti ya Pak, yang utama adalah teman-teman menentukan dulu nih opsi untuk mengembangkan atau ekspansi. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih mau ngambil opsi apa untuk ekspansi ataupun untuk mengembangkan bisnis. Nah, kalau misalkan teman-teman masih butuh ya mengecek dulu nih bisnisnya seperti apa sih saat ini, lemahnya atau kurangnya atau kekuatannya di mana, teman-teman bisa bergabung nih di workshop SBM Advance yang akan kita laksanakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Surabaya. Nah, teman-teman nantinya akan belajar melalui 12 pertanyaan fundamental yang dikemas dalam 3 mode utama. Nantinya teman-teman nggak cuma belajar loh, jadi teman-teman akan cek kesehatan bisnisnya teman-teman semuanya. Dan seperti yang tadi Pak Budi bilang, teman-teman bisa cek nih kelemahan ataupun kekuatan dari bisnisnya teman-teman semuanya, yang nantinya bisa ya Pak teman-teman rangkum, nanti bisa teman-teman siapkan untuk menjadi business plan di 2025, dan teman-teman bisa aplikasikan dengan baik nantinya di business plan-nya teman-teman semuanya nih lewat cek kesehatan di SBM Advance ini. Jadi teman-teman yang mau cek infonya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID. Oke Pak. Mungkin nih Pak, ini banyak ya Pak, jadi pertanyaan teman-teman semuanya di era ekonomi yang nggak menentu ini Pak. Di situasi nih Pak, ekonomi yang lemah, nggak menentu ini, lebih baik nih Pak, teman-teman ini menggunakan opsi apa sih Pak? Opsinya organik, akuisisi, ataupun merger nih? Atau kalau misalkan organik tuh udah pasti ya Pak, tapi kalau misalkan teman-teman yang mau coba akuisisi ataupun merger nih Pak, better yang mana sih Pak kalau di ekonomi yang saat ini nggak menentu nih Pak? Kalau punya duit sih saya lakukan akuisisi sih. Karena biasanya dalam situasi yang kurang bagus misalnya ya, banyak perusahaan yang sebetulnya masih oleng gitu ya, mungkin pemiliknya juga merasa aduh ini gimana sih, ya udah ya ini kesempatan untuk mungkin membeli perusahaan tersebut, dan kita tahu bahwa mungkin kita bisa memanfaatkan perusahaan itu pada saat kita gabung dengan perusahaan kita menjadi sesuatu yang bagus dan luar biasa. Jadi bisa saja itu yang dilakukan gitu ya. Nah, sehingga saya tidak mengatakan ya, artinya kalau akuisisi berarti kan harus punya duitnya gitu ya untuk mengakuisisi ya. Tentunya opsi pertama tetap yang organik ya, kita harus membangun secara organik ya. Tapi kadang-kadang membangun organik itu sendiri ya, tentunya tadi kalau misalnya ekonominya lagi lusuh dan segala macamnya, ya mungkin tidak secepat yang kita harapkan. Nah mungkin yang lebih cepat adalah mencari target perusahaan yang kita mau beli yang kebetulan sudah besar gitu ya. Sehingga begitu kita beli, kalau digabungkan omsetnya sudah langsung dapat pertumbuhan yang luar biasa. Nah itu pikiran saya sih seperti itu sih Kak. Tapi itu opsinya berarti kita harus punya tadi itu ya dana juga untuk melakukannya itu. Gitu Raisa. Oke, baik Pak. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah mampu ya Pak, yang udah siap juga mungkin akuisisi, bisa coba ya Pak untuk pakai opsi tersebut nih, karena teman-teman tentunya pasti udah punya ya Pak menyiapkan dananya untuk melakukan opsi tersebut. Saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari Bu Yuyun Anwar di kolom komentar. Kalau jenis produknya sama makanan, tapi cara jualannya berbeda, misal karena punya central kitchen, terus bikin produk kemasan, apa justru tidak bikin bingung Pak? Oke. Ya tergantung sebetulnya juga strateginya kita ya. Jadi artinya sebetulnya siapa sih pembelinya kita ya, marketnya sama atau tidak, itu satu ya, karena bisa saja ya kalau marketnya sama ya, dan produksi. Jadi kalau saya berasumsi misalnya central kitchen itu adalah tempat produksinya. Nah tempat produksi itu saya anggap sama seperti manufacturing gitu ya. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu itu, nah memproduksi ini tuh pasar yang mana nih, pasar yang mana, tapi produksinya tetap di tempat yang satu ya. Jadi kalau misalnya Central Kitchen itu melayani misalnya sekarang ini adalah orang-orang yang makan di restoran kita, tapi sekaligus juga kita juga membuat produk kemasan,
kalau misalnya kita jelas strateginya, karena produk kemasan itu mungkin pasarnya berbeda, mungkin dari sisi pricingnya berbeda, mungkin saja value-nya berbeda, ya bisa juga seperti itu. Atau bisa juga ya ada juga perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa misalnya karena dia sudah populer gitu ya, maka dia juga menjual produk yang bisa dibawa pulang ya menjadi package produk misalnya. Ya itu bisa-bisa aja, tapi biasanya tidak akan besar-besar amat hasilnya gitu ya. Nah, jadi kalau fungsinya central kitchen itu kita anggap sebagai tempat produksi saja, sehingga kita punya strategi tersendiri dengan pasarnya sendiri, mungkin brandnya sama atau tidak ya. Nah, tentunya jarang saya lihat misalnya gini ya, jarang saya lihat yang berhasil ya, apa namanya, kebalikannya gitu ya, bukan kebalikan sih ya, apa namanya, misalnya gini, Starbucks lah misalnya ya. Starbucks itu mencoba membuat minuman dalam kemasan yang untuk dijual di tempat-tempat retail biasa. Sedangkan dia bermain awalnya adalah di resto-resto kafenya gitu ya. Nah ini ya kita menurut saya sih nggak berhasil sehingga akhirnya dia jual itu ke Nestle gitu. Atau kebalikannya misalnya contohnya ya Unilever mencoba membuat apa namanya tempat seperti resto kafenya ya, kafenya was gitu ya. Itu nggak berhasil juga. Jadi beda beda ini sih, beda culture, beda beda segmen, mungkin beda cara handling, beda operation. Sehingga kalau mau ya kalau bisa brandnya dipisah, bisnis modelnya juga bisa, tapi produksinya bisa di tempat yang satu. Kalau central kitchen itu dianggap sebagai tempat produksi, gitu sih, Raisa. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Nah, saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari Bu Vivi yang sudah saya sematkan dari box Q&A ya Pak. Bagaimana nih Pak cara mencari CEO yang benar-benar cocok nih dengan usaha yang sedang down dan butuh seorang good leader? Mungkin keluar sedikit ya Pak dari topik malam hari ini, tapi kita akan bahas sedikit seputar CEO nih. Silakan Pak. Ya sebetulnya kan gini ya, kalau teman-teman yang pernah belajar CEO development program ya dengan kita gitu ya, kemarin terakhir di mana ya kita adain ya? Di Jogja ya, kalau nggak salah ya. Itu yang terakhir kita adain di Jogja itu tahun ini ya. Jadi CEO itu tidak jarang ya, bukan tidak ada. Jarang CEO itu yang bagus untuk semua situasi. Jadi kadang-kadang kita harus melihat situasi bisnis kita dan juga siklus dari bisnis kita. Jadi misalnya tadi kemarin itu kalau di dalam CEO Development Workshop kan kita bilang gini, kalau Anda itu adalah seorang starter ya atau seorang startup yang baru, itu kan mirip CEO Chief Everything Officer. Karena Anda melakukannya sendiri, Anda detail, Anda lebih teknis dan segala macam, karakternya berbeda, kompetensinya berbeda. Kalau bisnis Anda sudah mulai scale up ya dan juga mulai tumbuh dan mulai sudah lebih besar dan Anda sudah mulai membangun tim, maka kompetensi dan karakter yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis itu juga beda dengan yang tadi itu, yang baru mulai. Bisnis yang sudah lebih besar dan stabil itu beda lagi kompetensinya. Nah, termasuk yang ditanyain Bu Vivi tadi itu adalah kalau bisnisnya sedang down dan lagi tidak bagus, itu beda karakter, beda kompetensi. Nah, bukannya berarti tidak ada CEO yang bisa di semua, tapi jarang CEO itu yang bisa mulai dari awal dia bangun, dia kembangkan, lalu dia maintain, lalu kalau ada problem dia juga yang bisa menyelesaikan, itu jarang banget ya ada. Nah, saya ambil contoh gitu ya, saya ambil contoh saya sendiri soalnya, jadi pengalaman pribadi saya ya, pada saat saya misalnya mengambil alih gitu ya kepemimpinan di SGM, saya Sarusada tahun 2005, situasinya kan sedang ya tidak baik-baik saja gitu kan ya, menurut pemegang sahamnya gitu ya. Nah, mungkin ya mereka melihat saya punya karakter yang cocok, troubleshooter namanya ya. Nah, jadi yang penting itu cara mencarinya adalah pertama situasinya apa. Jadi kalau situasinya tadi saya lihat Vivi mengatakan bahwa oh ini lagi down, lagi banyak problem. Oke. Kalau lagi down seperti itu, kompetensi apa sih yang dibutuhkan ya? Jadi pertama adalah soal problem solving. Yang kedua adalah tentunya tadi itu leadership dalam situasi yang kurang bagus. Jadi artinya
dia harus kuat di yang namanya change management process misalnya. Nah, jadi kita harus identifikasi dulu apa yang akan dikerjakan oleh CEO itu. Oh, berarti menyelesaikan ini, lagi down, bagaimana supaya bisa up lagi, problem banyak, bagaimana menyelesaikan itu. Nah, itu membutuhkan kompetensi yang mana. Saya kasih contoh tadi itu, kompetensi yang termasuk yang paling penting itu adalah misalnya tadi itu adalah change management process. Berarti dia itu harus jago dalam proses perubahan. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, decision making yang tadi itu kadang-kadang tidak konvensional. Lalu mungkin juga yang terakhir bukan hanya ini saja sih, tapi yang besar-besar yang saya lihat ya adalah leadership style-nya dalam masa krisis ya. Nggak bisa kita punya leader yang terlalu banyak analisa kan itu. Mempertimbangkan ini, rasa-rasanya tinggi, rasa-rasanya tinggi gitu. Nggak bisa. Kalau krisis itu butuh directing. Ya. Jadi leader yang kuat, ya, decision makingnya kuat, punya ketegasan ya mungkin ya, ketegasan yang luar biasa dan berani tidak populer. Nah, itu penting banget. Ya, berani tidak populer. Ya, saya termasuk yang sangat tidak populer awal-awalnya saya masuk SGM itu. Mungkin hampir 90% orang di sana itu dulu awal-awalnya 6 bulan pertama itu saya dibenci sama orang-orang sana. Tapi setelah itu, setelah dilihat hasilnya segala macam, baru mereka tahu, oh ternyata niatnya itu seperti ini, oh ternyata seperti ini. Itu sih Raisa, ya mungkin yang saya bisa sampaikan ke Vivi gitu ya. Yes, Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Bu Vivi. Oke Pak, kita sudah sampai di penghujung dari sesi sekiannya di malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup Pak, ada nggak nih pesan penutup buat teman-teman semuanya supaya nggak bingung lagi nantinya milih opsi apa sih untuk ekspansi ataupun pengembangan bisnisnya, dan nggak bingung lagi nih Pak untuk ngecek kesehatan bisnis saya dulu untuk ambil opsi nantinya nih ke depannya mau ambil ekspansinya seperti apa ataupun pengembangan bisnisnya seperti apa. Silakan Pak. Ya, Pak, yang penting saya satu aja malam ini pesan saya adalah ini sudah di kuartal ketiga sudah habis ya. Kita masuk kuartal keempat. Berarti ini sudah stretch, ini sudah mau finish line. Nah, kita perlu review ya, dengan tegas kita review situasi kita seperti apa, lagi baguskah, kurang baguskah, kelebihan kita apa, kekurangannya di mana, kelemahannya apa, selama ini pelajaran apa yang didapatkan selama 8 bulan ini misalnya atau 9 bulan ini. Nah, dari situ mulai pertimbangkan gitu ya, kita mau kemana. Kalau kita sudah punya strategi jangka panjang, berarti kita hanya memikirkan tahun depannya. Tapi kalau belum, coba pikirkan kemana kita mau pergi gitu ya. Sehingga tahun depan itu apa targetnya kita. Nah, dari situlah kita mulai melihat opsinya kita. Nah, tadi itu opsinya satu adalah kita bangun secara organik bisnis kita dengan strategi-strategi tertentu. Atau opsi kedua yang mungkin kalau teman-teman punya uangnya, bisa saja beli perusahaan lain untuk bisa tumbuh, mengakuisisi. Atau bisa juga ternyata punya teman punya perusahaan sama-sama dengan kita nasibnya, yuk kita merger aja misalnya sehingga bisa menjadi besar nantinya. Itu 3 opsi ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menganalisa kondisi bisnis kita dan mencari peluang-peluangnya untuk pengembangan bisnis itu ke depannya. Nah, itulah makanya kalau teman-teman misalnya sudah pernah belajar Smart Business Advance atau SBM 7.0 ya di bisnis.id, gunakan 12 pertanyaan itu. Kalau belum, monggo. Ini terakhir kita di Surabaya ada tanggal 28-29. Teman-teman mau join, silakan. Itu, Raisa. Terima kasih. Yes, oke. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi insight ke saya juga business planner semuanya. Semoga bisa langsung diaplikasikan dengan baik. Nantinya bisa masuk langsung ke business plan teman-teman semuanya setelah teman-teman cek kebutuhan bisnis saya teman-teman semuanya ya. Nanti teman-teman kalau misalkan masih butuh nih, gimana sih cara cek kesehatan bisnisnya, cara cek bisnisnya apa, kelemahannya, kekurangannya, ataupun kekuatannya, teman-teman bisa ikut ya bergabung di workshop SBM Advance. Karena tentunya teman-teman akan belajar menggunakan 12 pertanyaan fundamental yang akan dikemas dalam 3 modul utama
yang teman-teman bisa cek nih nantinya. Apa sih kelemahan, kekuatan, ataupun kekurangan nih dalam bisnisnya teman-teman semuanya. Nantinya akan dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman ya selama 30 tahun di banyak multinational and national company nih. Seperti Shell Oil, ExxonMobil, Sariwisata SGM, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena langsung nih pemandunya ini udah expert ya, berpengalaman, sudah banyak mendampingi bisnis teman-teman juga di UMKM ataupun perusahaan-perusahaan besar. Teman-teman bisa catat tanggalnya di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Surabaya. Teman-teman yang mau cek info lebih detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID di menu workshop SBM Advance ataupun ke feed Instagramnya Business ID ya, karena udah ada nih flyernya, teman-teman bisa cek info lebih detailnya di sana juga. Oke, terima kasih Business Planner sudah bergabung juga di sesi Business Q&A pada malam hari ini. Nantinya kita akan ketemu lagi di sesi Business Q&A ataupun Business Forum lainnya. Teman-teman cek jadwalnya juga di Instagram Business ID, dan jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Business ID dan Pak Budi Isman di @budiismanofficial. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Business Planners dan selamat beristirahat. Kita ketemu di sesi selanjutnya.